pada hari Senin tanggal 5 April jam 3 sore. Di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan duduk, Bu. Silakan masuk. Sebelumnya, Bu, perkenalkan, nama saya Bidari Cinta. Saya bertugas di ruangan ini pada sore hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin memeriksakan keadaan fisik anak saya, Bu. Oh, memeriksakan keadaan anak ibu ya. Sebelumnya, Bu, nama ibu siapa, Bu? Nama saya Pepi, Bu. Pepi ya, Bu. Ya, nama anaknya siapa, Bu? Bima, Bu. Bima, umurnya berapa, Bu? 1 bulan. 1 bulan ya, Bu ya. Sebelumnya, selama 1 bulan ini adik Bima ada mengalami keluhan atau sakit, Bu? Tidak ada ya, Bu ya. Ibu, maaf Bu, sebelumnya pada keluarga apakah punya penyakit keturunan seperti diabetes dan yang lain-lain, Bu? Tidak ada ya, Bu ya. Pada keluarga sebelumnya, Bu, waktu pada saat ibu hamil apakah ada keluhan? Tidak ada ya, Bu ya. Ibu, ini ASI itu ibu menyusuinya ASI ya, Bu ya? Iya, Bu. ASI-nya lancar apa enggak, Bu? Alhamdulillah ya, Bu ya. Pada saat menelan itu, Bu, langsung menelan atau muntah, Bu? Langsung menelan ya, Bu ya. Kalau BAK sampai AB-nya lancar, Bu? Alhamdulillah ya, Bu ya. Sebelumnya, Bu, gimana pada keluarga apakah sangat senang dengan kehadiran bayinya, Bu? Kalau ibu, Bu, senang ya, Bu ya. Sebelumnya, Bu, kemarin waktu pas saat Bima melahirkan siapa yang nolongnya, Bu? Bidan ya, Bu ya. Normal atau sesar, Bu? Normal. Ya, Bu. Sekarang ibu apa sebelumnya sudah mengetahui tentang tujuan pemeriksaan fisik pada bayi ibu? Belum ya, Bu ya. Saya jelaskan ya, tujuan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ini untuk menilai keadaan umum bayi ibu, untuk mengetahui status atau penyesuaian kehidupan dari intrauteri ke dalam kehidupan ekstrauteri, dan untuk mencari kelainan atau ketidaknormalan pada bayi ibu. Bagaimana, Bu? Apakah ibu sudah mengerti? Baiklah, Bu, nanti pada saat pemeriksaan saya akan membuka baju bayi ibu, namun ibu tidak perlu khawatir, saya akan menjaga privasi bayi ibu dan hanya akan menceritakan kepada ibu, tidak saya ceritakan kepada siapa-siapa, dan nanti saya akan selalu menjaga kehangatan bayi ibu. Baiklah, Bu, apakah ibu setuju? Kalau setuju, ibu boleh tanda tangan, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Ibu. Selanjutnya persiapan alat, pastikan kelengkapan alat dan susun alat secara ergonomis. Setelah itu persiapan ruangan, pastikan ruangan dalam keadaan yang terang, ruangan dalam keadaan yang hangat. Jika ruangan ber-AC, naikkan suhunya. Setelah itu persiapkan petugas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan teknik 7 langkah, mengeringkan dengan handuk yang bersih. Setelah itu petugas memakai handscoon lalu merapikan handscoon, kemudian meletakkan bayi pada tempat yang rata dan aman. Ibu permisi, Bu, bayinya saya itu dulu, Bu. Terima kasih, Bu. Dan membuka pakaian bayi, membuka bedong, membuka baju bayi,
keadaan yang hangat atau jaga kehangatan bayi. Lalu kita melakukan pengukuran antropometri. Yang pertama yaitu penimbangan berat badan. Letakkan bayi di atas timbangan. Setelah itu baca hasil timbangan berat badan bayi yaitu 4.100 gram. Setelah itu mengukur panjang badan dengan cara kedua kaki diluruskan dan kedua kaki ditapakkan pada pinggiran mengukur tinggi badan, panjang badan. Panjang badan bayi yaitu 51 cm. Lalu meletakkan bayi kembali ke tempat yang rata dan aman. Pastikan kehangatan bayi. Setelah itu melakukan pengukuran pengukuran tanda-tanda vital. Yang pertama yaitu pengukuran lingkar kepala dengan menggunakan metlin atau pita ukur. Mengukur dari fronto sampai ke occipitalis, kembali lagi ke fronto. Panjang lingkar kepala yaitu 37 cm. Setelah itu mengukur lingkar dada melewati puting susu, lingkar dada yaitu 34 cm. Setelah itu mengambil pita ukur atau metlin, kembalikan kepada tempatnya. Lalu kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Yang pertama yaitu mengukur suhu badan, selalu menjaga kehangatan bayi. Ambil termometer. Sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu bagian ketiak bayi jika ketiak bayi basah atau berkeringat. Misi ADR. Setelah itu kita letakkan termometer di bagian aksila dan tahan atau kita pegang. Tunggu sampai 5-10 menit atau sampai termometer berbunyi. Setelah termometer berbunyi, baca hasil. Suhunya yaitu 36,8. Setelah itu kita bersihkan kembali. Lalu kita meletakkan kembali termometer. Setelah itu menghitung denyut jantung bayi dan pernafasan dengan menggunakan stetoskop. Hitung denyut jantung bayi selama 1 menit dengan menggunakan stopwatch. Denyut jantung bayi selama 1 menit normal yaitu 134 kali per menit, dan hitung pernafasan bayi dengan menggunakan stopwatch selama 1 menit. Jika kita menghitungnya pada saat pernafasan ke atas, kita menghitung selama 1 menit, menghitungnya pada saat pernafasan ke atas. Hitung selama 1 menit. Setelah 1 menit pernafasan normal yaitu 40 kali per menit. Tetap menjaga kehangatan bayi. Lalu setelah itu kita melakukan pengukuran dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan pada kepala, meraba sutura, apakah ada molase, raba sutura koronaria, sutura sagittalis, dan sutura lambdoida. Tidak ada molase atau sutura yang bertindihan. Melihat apakah ada trauma lahir. Tidak ada sepal hematoma dan kaput sukadenium. Tidak ada kelainan kongenital seperti anencefali atau mikrosefali. Kepala bayi normal.
Setelah itu melakukan pemeriksaan pada muka, melihat warna muka apakah ada gejala ikterus atau sianosis. Muka tampak normal, tidak ada gejala ikterus atau sianosis, dan ekspresi wajah atau muka baby face, tidak seperti bayi tampak tua. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada mata, yaitu yang pertama kita periksa jumlah dan letak mata. Jumlahnya 2, letaknya simetris. Jika ada sekret, kita bersihkan menggunakan kapas mata dari dalam keluar. Setelah itu kita melihat keadaan sklera anikterik atau normal, melihat apakah ada trauma lahir seperti palpebra atau pendarahan konjungtiva. Setelah itu kita mengkaji refleks Eyebling dengan cara mengibaskan tangan di atas kepala, di atas mata bayi. Jika bayi mengerjapkan atau menutupkan matanya, refleks Eyebling positif atau normal. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Kita melihat letak dan jumlah telinga bayi, letaknya normal, simetris, jumlahnya 2. Kita melihat bentuk daun telinga. Jika bentuk daun telinga sempurna itu ada lengkungan di bagian atasnya. Setelah itu posisinya sejajar dengan alis, tidak rendah sebelah atau low set air. Setelah itu kita mengkaji melakukan pemeriksaan pada bagian hidung dengan cara melakukan palpasi, meraba apakah ada trauma persalinan, tidak ada. Setelah itu kita melihat jumlah dan posisi bentuk lubang hidung. Jumlahnya ada 2, bentuknya normal. Kita mengecek fungsi hidung sebagai pernafasan dengan cara menutup lubang hidung sebelahnya. Jika bayi terlihat megap-megap atau kesulitan bernafas, kemungkinan ada masalah pada hidung sebagai alat pernafasan. Bayi tidak kesulitan bernafas, dan kita mengkaji cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang, kemungkinan ada masalah pada pernafasan. Tidak ada cuping hidung. Setelah itu kita melakukan pengkajian pada bibir dan mulut. Pada bibir dan mulut kita melihat bibir simetris, bibir tidak sumbing, dan kita melakukan pemeriksaan pada palatum dengan cara menggunakan tong spatel dengan membuka pipi ke bawah, menekan tong spatel pada lidah ke bawah secara lembut, memeriksa palatum, gusi, tidak ada luka dan tidak ada sariawan. Setelah itu kita mengkaji refleks routing, yaitu dengan cara meletakkan jari kelingking di bagian ujung bibir bibir bayi. Pastikan terlebih dahulu tangan kita bersih. Bayi akan menoleh ke sumber. Refleks routingnya itu baik, dan kita kaji refleks Sucking dan refleks swallowing, yaitu dengan menanyakan kepada ibu. Tadi kita sudah menanyakan kepada ibu, bayi menghisap dengan baik dan bayi menelan dengan baik. Berarti refleks Sucking dan swallowingnya baik. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada leher, yaitu kita melakukan pemeriksaan pada leher. Kita melihat pergerakan leher dengan cara menolehkan bayi ke arah kanan dan ke arah kiri. Jika bayi menangis, kemungkinan ada trauma persalinan pada leher. Bayi tidak menangis dan bayi tidak kesulitan menoleh ke kanan ke kiri. Dan kita mengecek tonus otot leher dengan cara mengangkat bahu. Jika pada bayi normal, kita pada saat mengangkat bahu, kepala tidak akan tertinggal di bawah. Jadi tonus otot leher bayi bagus. Setelah itu mengecek atau mempalpasi bagian vena jugularis dan kelenjar parotis. Tidak ada pembengkakan pada vena jugularis dan kelenjar parotis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada dada, melihat kedua dada simetris. Pergerakan dada pada saat bernafas serentak dengan pergerakan abdomen. Setelah itu melihat puting susu sudah terbentuk dengan normal, tidak ada pengeluaran. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada bahu, lengan, dan tangan dengan cara melihat kedua tangan harus sama panjang dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Lalu kita melihat pergerakan tangan pada saat
pada saat pemeriksaan tangan bergerak aktif dan kita mengkaji tonus otot tangan dengan cara mengangkat tangan ke atas. Jika tangan langsung terjatuh ke bawah, kemungkinan ada masalah pada tonus otot tangan. Ini baik, tangannya tidak langsung terjatuh ke bawah, tonus otot tangan baik. Setelah itu kita melihat apakah ada jejas persalinan, tidak ada jejas persalinan, dan kita kaji, kita buka telapak tangan mudah dibuka, dan jumlah jari normal, tidak polidaktili atau sidaktili, dan kita mengkaji refleks Moro dengan cara mengkagetkan bayi. Jika tangan bayi mengembangkan ke samping dan melebarkan jari-jarinya, refleks Moro baik dengan cara mengejutkan bayi. Bayi mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, berarti refleks Moro baik. Dan kita mengkaji refleks grasping, palmar grasping, yaitu kita meletakkan jari pada tangan bayi. Bayi refleks menggenggam, yaitu menandakan refleks palmar graspingnya baik. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada abdomen. Pada abdomen kita melihat bentuk abdomen, lalu kita melakukan palpasi 4 kuadran dan meraba apakah ada massa abnormal. Jika perut terlihat sangat cekung, kemungkinan adanya hernia diafragmatika, dan jika perut sangat buncit, kemungkinan adanya spleno atau tumor. Setelah itu kita perut tidak terlalu membuncit, tidak cekung, dan tidak ada massa yang abnormal. Setelah itu kita mengkaji genitalia, yaitu ini jenis kelamin bayi perempuan. Kita melihat vagina berlubang, ada lubang uretra, dan lubang uretra terletak di tengah. Labia mayora menutupi labia minora. Pada laki-laki, testis berada pada skrotum, lubang penis berlubang, dan lubang penis terletak di ujung penis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada anus. Kita melihat anus berlubang. Tadi kita juga sudah menanyakan pada ibu bahwa bayi sudah BAB, dan jika ada kotoran kita bersihkan menggunakan kapas DTT. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada kaki, tetap menjaga kehangatan bayi. Kita memeriksa simetris, bentuk dan simetris kesimetrisan kaki. Kedua kaki harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua kaki ke bawah. Kedua kaki sama panjang, dan kita melihat pergerakan atau tungkai kaki. Pergerakan tungkai kaki normal, bergerak aktif. Setelah itu kita juga mengangkat kaki ke atas. Lalu kita mengkaji, kita melihat jumlah jari ada 5, yaitu normal, tidak polidaktili atau sidaktili. Kita melihat apakah ada jejas persalinan, tidak ada jejas persalinan, dan kita mengkaji refleks Babinski, mengusap atau pada bagian telapak kaki yang menonjol. Jika refleksnya bagus, jari-jari akan membuka. Pada dede ini jari-jarinya membuka, jadi refleks Babinskinya bagus. Setelah itu kita mengkaji refleks stepping atau swelling, yaitu dengan cara bayi ditegakkan. Pada refleks walking atau stepping ini, pada kaki seperti ada ingin gerakan berjalan, jadi refleks walking atau steppingnya bagus. Setelah itu kita melakukan pengkajian pada bagian punggung, bisa dengan cara bayi dimiringkan atau ditelungkupkan. Kita melakukan palpasi apakah ada kelainan spina bifida, apakah ada cekungan, apakah ada rambut-rambut kecil yang menunjukkan adanya medula spinalis. Tidak ada rambut-rambut kecil dan tidak ada cekungan, tidak ada spina bifida. Meraba bagian tulang-tulang punggung semuanya normal.
Setelah itu kita melakukan pengkajian pada kulit. Pada kulit ini dilakukan dari awal sampai akhir, melihat apakah adanya vernix, tidak ada vernix, dan melihat apakah warna kulit ada cyanosis atau gejala ikterus. Kulit tidak ada cyanosis dan tidak ada gejala ikterus, kulit kemerahan dan normal. Setelah itu setelah selesai kita melakukan memakaikan pakaian kembali. Memakaikan baju. Misi adik ya. Setelah itu kita memakaikan popok. Tetap menjaga kehangatan bayi. Misi adik. Pakaikan kembali sarung tangan. Sarung kaki. Topi. Sia sayang. Setelah itu memakaikan bedong kembali. Setelah itu memakaikan selimut kembali. Kembalikan bayi kepada ibu atau keluarga dan menjelaskan hasil dan pemeriksaan. Sebelumnya kita melepas handscoe dan membereskan alat. Merendam handscoe dan alat ke dalam larutan klorin. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan teknik 7 langkah. Mengeringkan dengan handuk yang bersih. Setelah itu menjelaskan hasil kepada ibu dan melakukan pendokumentasian. Ibu, tadi berdasarkan hasil pemeriksaan Dedek Bimanya
Dedek Bima dalam keadaan baik ya Bu ya. Tidak ada kelainan yang saya temukan, dedeknya sehat. Jadi Bu, nanti ibu harus menyusui. Lebih baik sebaiknya ibu menyusui selama 6 bulan ya Bu ya, atau ASI eksklusif karena bagus buat adiknya. Terus ibu juga jaga kesehatan, jaga kehangatan bayinya ya Bu ya, personal hygiene-nya, mandi, dan ibu bisa datang beberapa hari lagi untuk imunisasi BCG dan polio Bu ya. Jangan lupa, ini sudah saya taruh tanggalnya ya Bu. Besok bisa datang lagi kembali ke sini. Baiklah Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Sekian. Terima kasih ya Ibu. Baiklah Bunda, itulah video pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.